sama dengan Allah sebelah? Sama kan enggak? Oh tidak, tidak sama. Karena gini, ada banyak ilah-ilah di dunia ini, tapi Allah yang benar itu hanya Allahnya Abraham, Ishak dan ya, makanya ya mungkin Anda tahu ada seorang hamba Tuhan yang bilang Allah itu semua sama saja, yang saya bantah di YouTube. Ya itu saya bantah, Allah itu tidak perlu sebut nama Pak. Ya, Allah itu tidak semua sama. Allah itu banyak. Ketika Tuhan, Allah itu memang banyak dibuat ilah sesembahan orang-orang banyak, tapi Allah yang benar itu hanya satu. Mengerti apa sih bedanya Tuhan, Allah, Yahweh? Itu bedanya di mana? Nah, Allah itu bicara hakikatnya, Tuhan itu bicara jabatannya, Yahweh itu adalah personal name. Saya, nama diri saya tuh Esra, dia itu Yahweh. Saya manusia, dia Allah. Saya seorang pendeta atau pastor, dia Tuhan. Saudara paham ya? Jadi hakikat itu, Allah itu hakikat. Seperti dia Allah, saya manusia. Dia Tuhan, saya hambanya. Dia Yahweh, saya Esra. Nah itu perbedaannya ya. Jadi antara hakikat dan jabatan. Karena itu secara hakiki Yesus itu Allah, tapi jabatannya dia adalah Tuhan. Umat Kristen di Indonesia percaya betul bahwa nama Tuhan mereka adalah Allah. Bahkan Elia Miron mengklaim Allah mereka lah yang paling benar. Allah orang Islam tidak benar. Begitu juga yang mereka ketahui dari kecil. Dari pengajaran pendeta-pendeta mereka, Tuhan mereka adalah Allah. Allah adalah Bapaknya Yesus. Allah turun ke dunia menjadi Yesus. Hal ini terjadi karena mereka hanya mempunyai terjemahan saja. Jarang orang Kristen yang bisa membaca teks asli Alkitab mereka. Seorang Romo Kristen bernama Aldo, orang ini aktif di TikTok. Silakan berkunjung ke TikTok. Dia mengatakan bahwa Allah itu bukan nama Tuhan orang Kristen. Allah itu nama Tuhan orang Islam. Dalam literatur Kristen, tidak dikenal nama Allah sebagai Tuhan. Jadi nama Tuhannya Muslim adalah Allah, yang ditulis Allah. Nama Tuhannya Kristen itu bukan Allah. Ya, Yeshua nggak pernah mengajarkan murid-muridnya itu untuk menyembah Allah. Tidak pernah ada ajaran Yeshua itu Allah, Yeshua itu firman Allah, Yeshua itu adalah anak Allah, itu nggak pernah. Jadi dalam dokumen PB yang kanonik, PB yang apokrif itu nggak pernah ada itu Allah itu nggak pernah ada. Ya di dalam yang Aramaik, dalam yang Yunani ya, kitab PB itu pun nggak pernah ada sama sekali teman-teman ya. Yang ada tuh Allaha atau Theos di dalam bahasa Aramaik dan Yunani. Kalau diterjemahkan ke bahasa Arab nih, bahasa Arab yang benar itu jadinya ilah. Ke dalam bahasa Indonesia yang benar itu jadinya adalah Tuhan. Ya. Nah sayangnya nih Kristen mayoritas di Indonesia kan masih menyembah Allah. Itu bacanya terjemahan yang salah, terjemahan LAI. LAI ngikutin siapa? Kristen Arab. Padahal Kristen Arab, sekali lagi nih, kalau baca kamusnya di sana, Allah itu adalah nama. Ya, kalau nama ya nggak berubah gitu kan. Kalau misalnya di PB itu ada nama itu, ya boleh itu dicatat di bahasa yang lain. Karena nama tidak berubah. Tapi karena ini nama ini tidak ada di aslinya, ya kenapa mesti ada di terjemahannya? Ya kan? Jadi Kristen Arab jangan diikuti gitu. Karena Kristen Arab terbagi dua ya. Ada Kristen Arab yang menyembah Allah, ada yang tidak. Nah, patokan kita ini dalam beriman nih, dalam belajar teologi ya, itu Kristen Arab atau Yeshua. Ya. Jadi ada Kristen Arab yang mau dikasih duit 1M juga mereka nggak mau nyembah Allah karena mereka tahu ya Yeshua itu tidak ngajarin, para muridnya nggak pernah ngajarin. Sejarawan ya, sastrawan itu mengetahui kok ya, sebelum Islam ini ada nama dewa yang disembah-sembah di peninsula Arab yang bernama Allah, yang bernama Allah. Itu sejarawan itu banyak ya, salah satunya Dr. Reza Aslan yang menyatakan itu adalah dewa langit atau dewa hujan. Ya, dalam bukunya Nogat Badgat. Makanya kalau kita mau belajar itu jadinya bisa tahu ya. Tapi kalau kita nggak belajar sejarah, nggak belajar sastranya juga,
Taunya itu cuma sedikit-sedikit gitu. Oh, ngikutin Kristen Arab, ngikutin Kristen Arab. Jadi teman-teman, kalau misalnya nih kita nih menerjemahkan ya PB atau PL itu ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, kan nggak ada Allah kan. Jadi itu lebih mudah untuk apa ya istilahnya itu menjelaskan kepada non-Kristen atau kepada Muslim gitu. Muslim kan punya ajaran kan Yesus itu diutus Allah. Yesus itu sama dengan Isa. Yesus itu adalah nabi biasa. Yesus berdoa kepada Allah, ya. Yesus melakukan mukjizat atas nama Allah juga. Nah, kalau Muslim itu melihat ya terjemahan yang benar, kan nggak ada satupun Allah, kan gampang jadinya. Ya, karena kitab-kitab Kristen ya itu bukanlah kitab yang Allah turunkan gitu. Jadi Muslim kalau baca gitu kan mereka tahu, sadar jadinya, oh iya ya beda ya ajarannya. Agama beda, Tuhannya beda ya. Iya beda gitu. Nggak ada sama sekali di dalam kitabnya Kristen ini hubungan antara Yesua sama Allah itu nggak ada. Allah itu nggak eksis gitu. Nah, yang membuat ribet ini semua adalah Kristen-Kristen penyembah Allah, penerjemah-penerjemah yang nggak tahu nih tata bahasa Indonesia, KBBI nggak dipakai, ya asal nerjemahin aja, sehingga muncullah itu nama Allah di dalam terjemahan. Jadi ributnya tuh panjang sama Muslim. Sama-sama menyembah Allah ya, sama-sama menyembah Allah tapi ribut gitu. Aneh.